Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Egi Ma'ruf dari kelas T6 reguler malam. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu etika profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya desain batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan tentang kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah dianut suatu golongan masyarakat. Etika ada 2 macam, yaitu etika deskriptif, yaitu etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif juga merupakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Etika normatif adalah etika yang menetapkan sebagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Tujuan belajar etika ini adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian yang baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Etika dalam dunia teknologi, informasi dan teknologi. Etika dalam sistem informasi, seperti yang kita ketahui, perkembangan dunia IT berlangsung sangat cepat. Dengan perkembangan tersebut diharapkan akan dapat mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam perkembangannya, informasi yang beredar di internet tidak hanya berisi informasi yang bernilai positif. Banyak diantaranya dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan tertentu seperti mencari keuntungan atau mencemarkan nama baik seseorang. Sebagai contoh, maraknya pornografi di dunia maya sebagai salah satu media penyedia informasi yang paling atraktif. Internet kerap kali dijadikan media untuk mendistribusikan konten-konten pornografi. Tidak hanya melalui situs-situs tertentu, tapi juga dapat dilakukan melalui forum. Mengakses situs-situs ini oleh mereka yang belum cukup umur dan tidak mengerti dapat menyebabkan degradasi moral. Hal ini merupakan salah satu contoh pentingnya etika dalam teknologi informasi. Etika merupakan pegangan bagi seseorang untuk bertindak dan memahami baik buruk perbuatannya. Sekarang banyak orang tidak mengindahkan etika, terbukti dari kasus yang tadi kita bahas. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, atau kode etik. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola, aturan, atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik dalam dunia IT, dalam lingkup dunia TI atau teknologi informasi, kode etik profesi merupakan memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional itu sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dan klien yaitu pembuatan sebuah program aplikasi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu kode etik profesi yang memberikan pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
Kedua adalah kode etik profesi, merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kode etik profesi, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dalam prakteknya, kode etik di dalam menggunakan teknologi informasi berhubungan dengan aspek keamanan. Aspek keamanan biasanya seringkali ditinjau dari 3 hal, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Biasanya ketiga aspek ini sering disingkat dengan CIA. Pada confidentiality atau kerahasiaan adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dalam mencari informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Integrity atau integritas adalah pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat memang tepat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging, tidak terjadi cacat ataupun terhapus dalam perjalanan dalam penyajian kepada para penerima yang berhak. Dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan, adalah upaya penjagaan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau diarahkan. Untuk materi ketiga ini yaitu profesional dan sertifikat. Profesional adalah sebuah istilah yang menghubungkan dengan profesi atau pekerjaan yang membutuhkan keahlian di bidang tertentu. Secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik. Biasanya, seorang profesional harus memiliki standar kompetensi, memiliki pengetahuan atau pendidikan khusus yang harus didemonstrasikan. Manfaat adanya sertifikasi profesionalisme ini yaitu ikut berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, pengakuan resmi pemerintah tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi. Ketiga adalah pengakuan dari organisasi profesi sejenis baik tingkat regional maupun internasional. Yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan secara nasional, regional maupun internasional. Yang kelima, memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai pertimbangan dengan pedoman sekalian diberlakukan. Standar profesional yaitu akuntabilitas, bertanggung jawab atas tindakannya. Kode etik, membangun hubungan profesional dan menjaga kerahasiaan semua informasi sensitif. Kewajiban fidusia, menempatkan kebutuhan klien di atas kebutuhan mereka sendiri. Kejujuran dan integritas. Kemudian taat hukum, yaitu mengikuti hukum yang mengatur yurisdiksi tempat mereka melakukan aktivitas. Lalu loyalitas yang berkomitmen pada profesinya. Objektivitas, tidak berpengaruh atau dipengaruhi oleh prasangka. Dan yang terakhir adalah transparansi, mengungkapkan semua informasi yang relevan dan tidak menyembunyikan apapun. Untuk sertifikasi ini yaitu memiliki pengertian yaitu independen, objektif, dan tugas yang reguler bagi kepentingan profesional dalam satu atau lebih area teknologi informasi. Sertifikasi ini menunjukkan para profesional teknologi informasi memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dibuktikan. Sertifikasi ini memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan, khususnya dalam pasar global, karena kemampuan dan pengetahuan profesional teknologi informasi dan telekomunikasi telah diuji dan didokumentasikan. Sertifikasi ini memiliki keuntungan yaitu membuka lebih banyak kesempatan pekerjaan, meningkatkan kredibilitas seorang profesional IT di mata pemberi kerja. Ketiga adalah meningkatkan posisi. Keempat adalah reputasi bagi yang sudah bekerja, dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi dengan tenaga-tenaga TI dari mancanegara. 3 model sertifikasi profesional biasanya dikembangkan oleh Professional Society. Sebagai contoh, British Computer Society atau BCS, Australian Computer Society atau ACS, South Asian Regional Computer Confederation atau CRC2.
dikeluarkan oleh komunitas suatu profesi. Sebagai contoh, Linux Professional, Sage atau System Administration Guild atau Sysauditing. Dikeluarkan oleh vendor, yaitu contohnya MCSI dari Microsoft, CCNA dari Cisco, CNA dari Netwear, dan RHCA dari Red Hat. Biasanya skill yang membutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dari vendor tertentu. Profesi yang memerlukan sertifikat IT ini biasanya adalah para profesional ICT atau akademisi ICT. Biasanya yaitu pada profesional ICT itu berupa operator, administrator, developer, engineer, dan spesialis. Untuk akademisi yaitu trainer, lecturer, instructor, dan teacher. Dan terakhirlah manager dan supervisor ICT. Untuk jenis-jenis sertifikat di bidang IT-nya yaitu yang pertama adalah Certificate of Competence. Sertifikat ini berdasarkan level kualifikasi dan jenjang jabatan sesuai dengan ditetapkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Certificate of Competence yaitu sertifikat kompetensi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang yang telah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Yang kedua adalah Certificate of Attainment. Sertifikat ini atas uji kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Kedua jenis sertifikat tersebut di atas disusun berdasarkan SKKNI. Untuk materi keempat yaitu cybercrime. Cybercrime di sini adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini tidak mengenal waktu dan tidak dipilih-pilih target. Biasa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Tujuan cybercrime sendiri beragam, biasanya sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Untuk jenis-jenisnya, jenis cybercrime ada 5 macam, yaitu yang pertama identity type, yaitu jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Jenis cybercrime ini akan melakukan teknik peretasan pada website korban. Biasanya akan mengakses server website untuk mendapatkan informasi pribadi yang tersimpan. Yang kedua adalah carding, yaitu jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Pelaku kejahatan mencuri data informasi kartu kredit dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Percaya atau tidak, carding adalah salah satu jenis cybercrime yang masih sering dilakukan. Kasus terakhir bahkan sempat terkait dengan beberapa orang terkenal. Yang ketiga adalah corporate data type. Ini mirip dengan identity type, biasanya bedanya jenis cybercrime ini menyasar pada data perusahaan. Pelaku meretas situs perusahaan kemudian mencuri data-data yang penting. Data perusahaan yang berhasil didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk mengakses tanpa hak. Bisa juga data tersebut dijual di pasar gelap dengan harga tinggi. Yang keempat adalah cyber extortion, yaitu kejahatan online ini bisa menimpa perusahaan pribadi. Modusnya adalah pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atas data penting yang telah dicuri. Kasus ini mirip seperti penggunaan ransomware. Malware ini akan masuk ke dalam perangkat korban dan mengendalikan data di dalamnya. Pemilik tidak dapat mengakses data tersebut tanpa menggunakan sandi dari pelaku kejahatan. Yang terakhir adalah cyber espionage, yaitu jenis cybercrime yang memata-matai target tertentu seperti lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan, atau bahkan pejabat negara lain. Pelaku biasanya menggunakan jenis cybercrime ini untuk memanfaatkan spyware. Dengan aplikasi yang ditanam di komputer korban, semua aktivitas dan data penting bisa diakses tanpa disadari. 9 aksi dalam cybercrime, yaitu yang pertama adalah serangan malware, phishing atau manipulasi sebuah aplikasi atau web asli. Yang ketiga adalah device website, yaitu merubah tampilan web tanpa semuatan pemilik. Yang keempat adalah serangan DDoS, yaitu melakukan serangan target serang ke server. Yang kelima adalah hacking, yaitu mengakses data komputer seseorang tanpa sepengetahuan pemilik. Yang keenam adalah social engineering atau penipuan online. Yang ketujuh adalah exploit kit, menyerang komputer dengan keamanan yang rendah. Yang ke-8 adalah pembajakan, yaitu melakukan ganda karya orang lain demi keuntungan tersendiri. Ke-9 adalah spamming, yaitu menyebar email secara massal. Kerugian yang timbul dari cybercrime yaitu reputasi online bisa terancam. Yang kedua adalah kehilangan data penting. Ketiga adalah kerusakan software dan sistem komputer. Dan keempat adalah kehilangan sejumlah uang. Untuk materi kelima yaitu cyber law dan undang-undang ITE. Cyber law
yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang per orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan masuk ke dunia cyber. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet elektronik sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindakan pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Dengan kata lain, cyber law diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Alasan cyber law penting untuk hukum Indonesia yaitu sudah saat Indonesia memiliki cyber law, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Di negara kita yang terkenal dengan undang-undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintah maupun masyarakat umum untuk dunia informasi, teknologi, dan elektronik dikenal dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota Dewan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang teknologi elektronik. Pada pasal 27 dengan denda 1 miliar dan 6 tahun bagi orang yang membuat, mendistribusikan, mentransmisikan materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina dan mencemari nama baik, memeras dan mengancam. Yang kedua adalah pasal 28, yaitu tentang menyebarkan berita bohong atau hoax dan menyesatkan sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar kelompok. Pada pasal 30 itu denda 600-800 juta bagi orang yang memasuki komputer atau sistem elektronik orang lain, menerobos sampai menjebol sistem pengamanan. Untuk undang-undang hate speech ini, hampir semua negara seluruh dunia mempunyai undang-undang ini. Undang-undang hate speech ini adalah menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan pengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan terhadap warna, kulit, ras, keluarga negara. Untuk materi ke-6 yaitu industri 4.0. Industri 4.0 merupakan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur, termasuk sistem cyber fisik, internet untuk segala atau Internet of Things atau IoT, komputasi awan itu cloud, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 ini menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas ini berstruktur modular, sistem cyber fisik, mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Berikut ini 4 tahap evolusi industri dari awal hingga saat ini. Yang pertama yaitu pada akhir abad ke-18. Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18 yaitu ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Saat itu industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis dengan menggunakan tenaga air dan uap. Yang kedua adalah pada awal abad ke-20 terjadi di abad itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Ini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Yang ketiga adalah awal 1970 ditengarai sebagai perdana kemudian revolusi industri 3.0 dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomasi produksi. Sistem otomasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan manusia. Dampaknya memang biaya produksi menjadi lebih murah. Dan yang terakhir adalah awal 2018. Saat ini masuk ke tahun 2018 merupakan zaman revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan sistem cyber fisikal. Dunia industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Semua sudah ada di mana-mana. Istilah ini dikenal dengan nama Internet of Things atau IoT. Kemajuan pesat yang terjadi dalam masyarakat dunia termasuk juga masyarakat Indonesia perlu dibarengi dengan sentuhan hukum sehingga eksistensi negara hukum dapat terus dipertahankan. Artinya,
Dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan teknologi informasi harus diikuti dengan perkembangan hukum, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat dan negara, dan akan mendorong masuk investor ke Indonesia. Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan pembuatan hukum pada umumnya. Untuk materi ketujuh yaitu etika berinternet dengan Undang-Undang ITE. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban atau akhlak. Etika dalam berinternet biasanya disebut dengan cyberetik. Cyberetik adalah suatu aturan yang tak tertulis yang dikenal dengan dunia IT. Suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luas penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyberetik yang ada. Berikut beberapa alasannya beretika berinternet, yaitu bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Pengguna internet merupakan orang-orang hidup di dunia anonimus yang tidak menghasilkan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seorang untuk bertindak tidak etis atau suka iseng dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat adalah harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan mungkin masuknya penghuni baru di dunia maya tersebut. Etiquette one-to-one communication. Yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana komunikasi terjadi antar individu face-to-face dalam sebuah dialog. Sebagai contoh adalah komunikasi via electronic mail atau email. Contoh etika dalam berinternet itu pertama, jangan terlalu banyak mengutip. Jika harus mengutip pesan seorang jawaban email, usahakan menghapus bagian-bagian yang tidak perlu dan hanya menjawab bagian yang relevan saja. Pesan yang terlalu panjang makan file yang besar yang membuat loading semakin lama. Yang kedua adalah melakukan perlakuan email secara pribadi. Jika seorang mengirim informasi atau gagasan kepada Anda secara pribadi atau private message, Anda tidak sepatutnya mengirim atau menjawabnya kembali dalam forum umum, karena pada dasarnya email adalah pesan pribadi. Yang ketiga adalah hati-hati dalam menggunakan huruf kapital, karena penggunaan karakter tersebut bisa dianalogikan dengan suasana hati si penulis. Huruf kapital mencerminkan penulis yang sedang emosi, marah, atau berteriak. Tentu sangat tidak menyenangkan tatkala Anda dihadapkan dengan lawan bicara yang penuh dengan emosi, bukan? Walau begitu, ada kalanya huruf kapital dapat digunakan untuk memberi penegasan maksud. Tapi yang harus dicatat adalah gunakan penegasan maksud ini secukupnya saja, 1-2 kata, dan jangan sampai seluruh kalimat paragraf. Dan yang keempat adalah jangan bicara orang lain. Jangan bicara orang lain, membicarakan orang atau pihak lain, apalagi kejelekannya. Berhati-hatilah terhadap apa yang ditulis. Email mempunyai fasilitas yang bernama forward, yang mengizinkan si penerima untuk menuliskan pesan tersebut kepada orang lain. Untuk materi 8 yaitu kode etik TI atau IT. Teknologi informasi atau TI yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasi atau menyebar informasi. Teknologi informasi komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contoh, menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya atau menjalankan profesi teknologi informasi bukan mudah dan bukan tidak sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Tentu saja diharapkan etika profesi semakin dijunjung ketika jenjang pendidikan kita berlatar teknologi informasi semakin tinggi. Tujuan utama dari kode etik ini adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut, yaitu menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya, mampu mengkonversi ilmu dan menjadi keterampilan, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar dan menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi orang yang profesional diperlukan
komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, menjadi bagian masyarakat profesional. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 3 kelompok sesuai bidang diantaranya. Kelompok pertama adalah mereka yang bergelut di dunia peralatan lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Yang kedua adalah mereka yang bergelut di bidang pekerja perangkat keras atau hardware. Yang ketiga adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Yang keempat adalah tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal di suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Yang kelima adalah tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Yang keenam adalah tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Yang ketujuh adalah tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain, tidak boleh mempermalukan profesinya, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Tanggung jawab programmer yaitu menyampaikan informasi dan laporan baik serta waktu untuk kebutuhan eksternal unit kerja yang bersifat rutin dan insidental. Yang kedua adalah mengembangkan, memonitoring dan memastikan proyek-proyek teknologi informasi strategis telah bersejalan dengan organisasi bisnis. Materi ke-9 yaitu kode etik PNS. Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, pegawai negeri sipil memiliki hak, akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Setiap pegawai negeri sipil wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan landasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Dalam rangka usaha membina pegawai negeri sipil yang bersih dan jujur sebagai unsur aparatur negara sipil dan abdi masyarakat, maka setiap pegawai negeri sipil wajib mengangkat sumpah janji pegawai negeri sipil. Sumpah janji pegawai negeri sipil ini adalah pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Seorang pegawai negeri sipil mengangkat sumpah janji berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menandakan bahwa pernyataan kesanggupan dalam sumpah atau janji yang diucapkan juga ditunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengangkatan seorang pegawai negeri sipil untuk mengaku jabatan, terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas, merupakan kepercayaan yang besar dari negara. Dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab yang besar. Berhubung dengan itu, pegawai negeri sipil yang lakat untuk memangku jabatan tertentu pada saat pengangkatannya wajib mengangkat sumpah jabatan negeri ini di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memperoleh pegawai negeri sipil yang kuat, kompak, bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiaan kawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Pembinaan jiwa ini dimaksudkan untuk meningkatkan semangat juang, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai negeri sipil kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk karakter, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai negeri sipil. Mendorong atas kerja pegawai negeri sipil untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. Peringkatan atas kerja dalam rangka mendukung aktivitas kerja dan profesionalitas pegawai negeri sipil. Partisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah terkait dengan pegawai negeri sipil. Peningkatan kerjasama antar pegawai negeri sipil untuk melihara dan memupuk kesetiaan kawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps pegawai negeri sipil. Untuk materi ke-10 ini yaitu kode etik TNI.
Kode etik TNI ini sifatnya mengikat bagi anggota TNI, sehingga setiap anggota TNI dituntut untuk memahami, menaati, dan mematuhi nilai etis yang dirumuskan dalam kode etik. Dimaksud dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan itu bertentangan dengan norma etika atau norma moral. Kode etik profesi TNI ini telah diatur dalam Undang-Undang TNI Pasal 2. Jati diri Tentara Nasional Indonesia yaitu tentara rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Tentara pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikannya. Tentara nasional, yaitu tentara bangsa Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan dan agama. Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, dan diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum nasional. Sabta Marga yaitu kami warga negara kesatuan Indonesia yang mendirikan Pancasila. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Kami kesatuan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, keadilan. Kami prajurit tentara Indonesia adalah negara Biyangkari, negara dari bangsa dan bangsa Indonesia. Kami prajurit tentara nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh, dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Kami prajurit tentara nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Kami prajurit tentara nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Untuk semua prajurit yaitu berisikan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Kemudian yang keempat, menjalankan segala kewajiban penuh rasa tanggung jawab kepada tentara negara Republik Indonesia, memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya. Wajib TNI yaitu bersikap ramah tamah kepada rakyat, sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, senantiasa contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, menakuti dan menyakiti hati rakyat, dan menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Untuk materi 11 yaitu kode etik insinyur. Kode etik insinyur ini terbagi dua, yaitu yang pertama atas dasar prinsip, yaitu menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bersikap jujur dan tidak memihak, dan melayani dengan kesetiaan masyarakat petinggi mereka dan klien, berjuang meningkatkan kompetensi keahlian profesi rekayasa, mendukung masyarakat profesional dan teknis disiplin ilmu mereka. Pada atas dasar norma yaitu insinyur harus memegang hal terpenting seperti keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Insinyur harus melakukan pelayanan sesuai bidang kompetensi mereka. Insinyur harus mengeluarkan pernyataan publik secara objektif dan benar. Insinyur harus bertindak dalam hal profesional untuk setiap petinggi atau klien secara jujur pada agen atau pengawas, dan harus menghindari konflik kepentingan individu. Insinyur akan membangun reputasi profesional mereka atas jasa layanan mereka, dan tidak bersaing namun bersikap tidak adil dengan orang lain. Insinyur harus bertindak sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Insinyur harus melanjutkan pengembangan profesi mereka sepanjang karir mereka, dan harus memberikan peluang bagi pengembang profesional untuk insinyur lainnya yang berada di bawah penguasaan mereka. Insinyur adalah orang yang bekerja dalam bidang teknik, dengan kata lain orang-orang yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menyelesaikan masalah praktis menggunakan teknologi. Sebagai insinyur untuk membantu pelaksanaan sebagai seorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi, sehingga diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai orang yang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. 3 hal pokok fungsi dari kode etik profesi, yaitu kode etik ini memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesional yang digariskan.
Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti penting suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja. Yang ketiga adalah kode etik profesi mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam menggunakan profesi. Arti tersebut menjelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi lain instansi atau perusahaan. Angka pertumbuhan muncul sampai melenakan kita karena pertumbuhan dari peningkatan volume produksi industri kita sebenarnya tidak setinggi itu. Untuk mempercepat proses peningkatan daya saing dirancang suatu keputusan politik dengan istilah political engineering. Hal yang perlu diwaspadai adalah jika proses tersebut langsung terbalik dan menimbulkan rekayasa politik. Untuk materi 12 yaitu kode etik dokter. Suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang dengan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Hakikat profesi kedokteran adalah bisikan nurani dan panggilan jiwa untuk mengabdi diri pada manusia berdasarkan moralitas yang kental, prinsip kejujuran, keadilan, empati, keikhlasan, dan kepedulian sesama manusia. Seorang dokter harus memiliki IQ, EQ, dan SQ yang tinggi dan seimbang. Untuk profesi kedokteran adalah sebagai berikut. Etika profesi kedokteran yaitu kesadaran dan pedoman yang mengatur prinsip moral dan etik dalam melaksanakan kegiatan profesi kedokteran, sehingga mutu dan kualitas profesi kedokteran tetap terjaga dengan cara terhormat. Seperangkat perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, dan mitra. ID atau Ikatan Dokter Indonesia memiliki sistem pengawasan penilaian terhadap etik profesi, yaitu melalui lembaga keperguruan pusat, wilayah, dan cabang, serta MKEK atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran di tingkat pusat, wilayah, dan cabang. Yang kedua adalah rumah sakit, komite medis dengan panitia etik di dalamnya yang akan mengawasi pelaksanaan etik dan standar profesi di rumah sakit. Yang ketiga adalah penghimpunan rumah sakit didirikan oleh Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit atau Makersi. Kewajiban dokter yaitu pertama adalah mengamalkan sumpah dokter, melaksanakan standar profesi, kebebasan dalam kemandirian profesi, memberikan surat keterangan sesuai dengan memeriksa sendiri, menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati hak pasien, teman sejawat, dan nakes lain, jujur terhadap pasien dan sejawat, melindungi hidup makhluk insani. Yang ke-8 adalah memperhatikan kepentingan masyarakat dan semua aspek layanan kesehatan. Tulus, ikhlas menerapkan ilmu, merujuk bila tak mampu, merahasiakan tentang pasiennya, memberi pertolongan darurat, memperlakukan sejawat seperti dia sendiri ingin diperlakukan. Ketiga, berusaha memelihara kesehatannya dan mengikuti perkembangan iptek dok. Larangan untuk dokter yaitu memuji diri sendiri, perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan pasien, mengumumkan dan menerapkan teknik atau belum diuji kebenarannya. Keempat adalah melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Untuk materi ke-13 ini adalah kode etik dosen. Dosen adalah tenaga pengajar atau pendidik yang ikut berperan dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh. Menurut Peraturan Perundang-undangan 37 tahun 2009, pengertian dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Status dosen terdiri dari atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tertentu, sedangkan dosen yang tidak tetap adalah dosen yang tidak berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan perguruan tinggi. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten, ahli, lektor, kepala, dan profesor. Hak dan kewajiban dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan hak atas
masih kerja, memperoleh perlindungan dan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan dalam meningkatkan kompetensi akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima adalah memiliki mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Kemudian memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi dan organisasi yang semula profesi keilmuan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merencanakan melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika, memelihara dan memupuk persatuan dan persatuan bangsa. Etika yang harus diperhatikan dosen yaitu sebagaimana Tridharma Perguruan Tinggi menjelaskan tugas seorang dosen mencakup 3 aspek, yaitu pengajar, penelitian, dan pengabdian. Apabila 3 aspek tersebut dihayati dan diamalkan oleh setiap dosen, niscaya akan tercipta iklim pendidikan Indonesia dinamis dan efektif. Apabila ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen, maka akan dibentuk majelis kode etik dosen yang akan memeriksa dugaan tersebut berdasarkan alat bukti dan keyakinan majelis kode etik dosen. Pemeriksaan ini akan berlangsung secara tertutup dan dosen diberi kesempatan untuk membela diri. Setiap dosen yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif. Untuk materi terakhir yaitu kode etik jurnalistik. Etika jurnalistik yaitu seperangkat norma atau kaidah jurnalisme yang bertanggung jawab dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh wartawan dan organisasi pemberitaan dalam menjalankan perannya bagi masyarakat. Untuk pendekatan etika jurnalisme ada 4, yaitu teori liberal, pers independen, fungsi watchdog, teori langsung jawab sosial dan objektivitas, tidak hanya terbebas tetapi bertanggungjawaban atas kebenaran independen, teori tafsir dan aktivisme yaitu pemberian informasi, penafsir, dan fungsi advokasi, teori komunitas dan kepedulian yaitu menciptakan ruang dialog imperatif bersama warga negara dan tujuan transformasi. Prinsip perilaku wartawan yaitu tugas utamanya wartawan adalah menghormati kebenaran serta hak publik atas kebenaran. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas utamanya, wartawan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebebasan dalam mengumpulkan dan mempublikasikan berita dengan jujur, dan wartawan punya hak untuk memperoleh komentar serta kritik yang adil. Wartawan harus melaporkan kejadian yang hanya berkaitan dengan fakta-fakta yang ia ketahui sumbernya. Wartawan tidak diperkenankan menahan atau menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan dokumen. Wartawan hendaknya menggunakan cara-cara sesuai ketika mencari berita, foto, atau dokumen. Wartawan hendaknya melakukan upaya maksimal untuk memperbaiki atau meralat informasi yang tidak akurat yang telah terlanjur dipublikasikan. Wartawan hendaknya menjaga kerahasiaan profesional mengenai sumber informasi yang diperoleh dengan penuh keyakinan. 11 muatan batang tubuh kode etik jurnalistik yaitu sebagai berikut. Pasal 1 tentang cara menjalani profesi, kedua sikap menjalani profesi, pasal 3-8 yaitu tentang cara mengolah dan membuat berita, pasal 7-9 yaitu cara melindungi narasumber, dan 10-11 adalah cara menyelesaikan masalah. 2 muatan penutup kode etik jurnalistik yaitu alinea 1, penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Yang alinea kedua yaitu sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Pedoman pemberitaan media siber yaitu ralat koreksi dan hak pengacu undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan pedoman hak jawab yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Ralat koreksi atau hak jawab wajib ini ditautin pada berita yang diralat, dikoreksi, atau yang diberi hak jawab. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi,
dan atau hak jawab tersebut. Bila suatu berita media cyber tertentu disebarluaskan media cyber lain, maka pertama adalah tanggung jawab media cyber. Pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan media cyber tersebut atau media cyber yang berada di bawah otoritas teknisnya. Kedua adalah koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media cyber juga harus dilakukan oleh media cyber lain yang mengutip berita dari media cyber yang dikoreksi itu. Yang ketiga adalah media yang menyebarluaskan berita tersebut tidak melakukan koreksi atas berita yang dilakukan oleh media cyber pemilik atau pembuat berita tersebut bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang dikoreksi itu. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media cyber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak adalah 500 juta rupiah. Sekian dari video etika profesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.